Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi. Dan hari ini adalah hari pertama kali anak-anak masuk sekolah, masuk kelas baru, masuk kelas tertinggi, masuk di kelas yang super, yaitu kelas 6 SD Kalisgoro. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bersenang-senang karena anak-anak telah mencapai kelas tertinggi di SD Kalisgoro, bahkan merupakan tangga tertinggi dan tangga terakhir dari sebuah usaha yang anak-anak lakukan di kelas 6 ini. Dan sebentar lagi anak-anak akan menjadi kakak-kakak dari adik-adik kita yang hari ini duduk di kelas 1 sampai kelas 5. Nah, sekali lagi Pak Pi ucapkan selamat datang dan selamat menjadi kelas super di SD Kalisgoro, karena kelas 6 merupakan puncak dari tangga terakhir. Untuk itu anak-anak, saya ucapkan selamat bekerja keras, selamat belajar keras, sehingga anak-anak bisa melalui tangga terakhir ini dengan sukses. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa pada kesempatan kali ini anak-anak mengikuti kegiatan MPLS di hari pertama. Untuk itu anak-anak harus mengikuti kegiatan ini sampai berakhir dan mengikuti dengan seksama, sehingga anak-anak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa seharusnya yang tidak dilakukan setelah anak-anak menjadi warga baru di kelas 6 ini. Untuk itu anak-anak, ada beberapa pesan yang ingin Pak Pi sampaikan di era pandemi ini berkaitan dengan pembelajaran yang rencana akan dilaksanakan secara daring, baik MPLS maupun kegiatan pembelajaran seharian. Untuk itu anak-anak, dengan pandemi COVID-19 ini jangan menurunkan semangat, jangan mengendorkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita, yang cita-cita itu adalah tujuan bersama dari anak-anak dan bapak ibu anak-anak. Ketika itu menjadi tujuan, maka tidak ada pilihan lain kecuali anak-anak harus semangat, harus belajar giat, sehingga tujuan dari akhir bersekolah adalah meraih cita-cita dan menjadi anak yang berhasil sesuai yang dikehendaki anak-anak sendiri maupun keluarga. Maka tidak ada istilah kendur, tidak ada istilah motivasi menurun meskipun pandemi ini belum berakhir. Nah, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, pembelajaran dengan cara apapun adalah sama ketika anak-anak mempunyai semangat yang tinggi, karena belajar adalah pilihan yang paling rasional untuk mencapai cita-cita. Nah, ketika anak-anak mempunyai semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita, maka itu adalah satu-satunya modal yang harus anak-anak miliki, harus anak-anak pertahankan, sehingga cita-cita itu menjadi berhasil. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kegiatan MPLS ini adalah merupakan pengenalan lingkungan sekolah baru. Yang dulu anak-anak berada di kelas 5, sekarang kelas 6, yang menjadi kelas dari contoh anak-anak yang ada di bawah kelas kita, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Maka anak-anak harus menjadi teladan yang baik. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tidak ada yang ingin Pak Pi sampaikan kecuali pesan Pak Pi, anak-anak harus belajar dengan giat, belajar dengan tangguh,
sehingga anak-anak memiliki semangat untuk meraih kesuksesan itu. Orang tua pun akan menjadi bangga karena di pundak anak-anak dibebankan anak-anak terhadap kepercayaan orang tua yang hari ini orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan anak-anak hanya menjalankan tugas utama yaitu belajar dan bersekolah. Nah, untuk itu anak-anak Papi harapkan semangat belajar jangan sampai menurun, karena kelas 6 ini sebentar lagi akan menjadi jembatan baru untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMP. Nah, ini adalah jalan terakhir, pintu terakhir, gerbang terakhir, tangga terakhir. Karena sudah 5 tahun anak-anak bersekolah di SD Kalisgoro dan hanya 1 tahun lagi anak-anak harus berjuang. Ketika waktu yang hanya setahun ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka itu menjadi bencana atau justru akan menjadi bumerang bagi anak-anak. Sehingga anak-anak ketika ada pengumuman kelulusan, anak-anak tidak bersenang ria, tetapi bersedih karena tidak memperoleh sekolah yang diinginkan. Mengapa tidak memperoleh sekolah yang diinginkan? Karena nilai yang anak-anak peroleh tidak memenuhi standar yang diperlukan oleh SMP yang anak-anak inginkan. Nah, salah satu upaya yang tidak lain dan tidak bukan adalah di kelas 6 ini anak-anak tetap belajar yang rajin dan dikerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang direncanakan dan dilaksanakan di kelas 6 ini. Nah, ketika tugas-tugas itu dikerjakan sendiri, dilaksanakan sendiri, maka hasil yang anak-anak peroleh adalah gambaran yang sebenarnya terhadap kemampuan anak-anak. Ketika nilai yang anak-anak peroleh itu adalah gambaran kemampuan anak-anak yang sebenarnya, maka itu adalah ciri-ciri anak yang cerdas. Karena ketika semua tugas-tugas yang telah disampaikan ke Pak Pi itu bukan hasil karya anak-anak sendiri, itu bagian dari ketidakcerdasan anak-anak melaksanakan proses. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mulai sekarang anak-anak harus punya strategi, punya cara yang baik agar anak-anak mampu mengikuti proses yang akan kita rencanakan bersama ini dengan baik, sehingga hasilnya pun akan baik. Ketika proses kita lalui dengan baik, maka hasilnya pun akan baik, dan hasil itu menjadi gambaran seutuhnya terhadap kemampuan yang anak-anak miliki. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, strategi yang kita bangun, strategi yang anak-anak tentukan, strategi yang anak-anak pilih agar anak-anak mampu mengikuti pembelajaran di era pandemi ini adalah salah satu cara untuk menempuh jalan kesuksesan. Jadi, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di kelas 6 ini anak-anak harus tetap rajin belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karena keberhasilan anak-anak bukan sepenuhnya karena penguasaan pengetahuan, bukan semata-mata penguasaan keterampilan, bukan semata-mata penguasaan sikap. Tetapi ketiga-tiganya ini sangat berpengaruh. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketika anak-anak mempunyai pengetahuan yang tinggi tetapi sikapnya tidak baik, maka ketika bekerja anak-anak tidak akan sukses karena tidak dicintai oleh teman-teman yang lain, misalkan demikian.
Atau misalkan punya sikap baik tetapi pengetahuan yang tidak punya, itu juga akan menjadi kendala ketika anak-anak terjun di masyarakat. Maka pengetahuan, keterampilan, dan sikap adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan untuk dikuasai anak-anak. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, MPLS ini adalah pengenalan, sebuah proses untuk mengenal lingkungan baru anak-anak, yaitu lingkungan di kelas 6. Untuk itu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa di kelas 6 ini anak-anak harus mampu menguasai kemampuan dasar. Sebetulnya kemampuan dasar itu harus dikuasai setelah anak-anak sampai di kelas 4. Tetapi mungkin karena anak-anak belum ada kesiapan untuk menguasai keterampilan dasar ini, di kelas 6 di kegiatan MPLS ini akan Pak Pi sampaikan materi tentang penguasaan materi dasar untuk anak SD. Apakah materi dasar untuk penguasaan anak SD itu? Yang pertama adalah membaca, menulis, dan berhitung. Jadi anak-anak di kelas 6 itu harus mampu membaca dengan baik. Nah, membaca yang baik untuk anak kelas 6 itu bagaimana Pak Pi? Jadi anak-anak setelah membaca itu tahu apa yang dibaca, paham apa yang dibaca, dan mampu menyampaikan apa yang dibaca. Nah, ketika anak-anak kelas 6 kok belum bisa membaca seperti itu, berarti anak-anak belum layak duduk di lingkungan baru, kelas tertinggi di sebuah sekolah dasar, yaitu kelas 6. Yang kedua adalah berhitung. Anak-anak di kelas 6 harus mampu berhitung. Berhitungnya bukan 1, 2, 3, 4, bukan. Tetapi bagaimana operasi perkalian, bagaimana operasi penjumlahan, bagaimana operasi pengurangan, akar, pangkat, dan lain sebagainya. Itu harus anak-anak kuasai di kelas 6. Jadi anak-anak akan layak tinggal di kelas 6 jika menguasai materi dasar itu. Yang terakhir adalah menulis. Anak-anak kelas 6 harus bisa menulis. Menulis yang harus dikuasai di kelas 6 itu bukan hanya sekedar menulis, tetapi bagaimana menggunakan ejaan yang betul, kata baku, huruf kapital, tanda baca, dan lain sebagainya. Itulah yang harus anak-anak kuasai, kemampuan dasar di kelas 6. Untuk itu di kegiatan MPLS ini ada beberapa hal yang akan Pak Pi sampaikan. Di hari pertama nanti, terutama hari ini, anak-anak akan belajar membaca. Nanti ada tugas dari Pak Pi, anak-anak Pak Pi suruh membaca. Kemudian besok pagi di MPLS hari kedua adalah menulis, dan di hari terakhir adalah berhitung. Jadi selain pengenalan materi-materi yang lain, anak-anak harus menguasai materi dasar itu. Kemudian yang terakhir adalah di hari ini nanti anak-anak akan membentuk organisasi kelas yang baru berkaitan dengan tugas anak-anak di masing-masing individu. Nanti ada pemilihan ketua kelas, pemilihan sekretaris, pemilihan bendara, dan pemilihan pengurus yang lain yang sekiranya perlu untuk dilaksanakan pembentukannya. Nah, sahabat, anak-anak yang lain mestinya harus mampu bekerja sama, mampu membentuk organisasi yang baik agar sahabat-sahabat yang lain dan siswa yang lain menjadi organisasi kelas 6 yang luar biasa, bisa menghasilkan hasil pembelajaran yang luar biasa. Nah, kiranya dari Pak Pi demikian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pesan Pak Pi yang terakhir adalah anak-anak tetap punya semangat belajar yang tinggi sehingga anak-anak sukses di kelas 6 dan memiliki nilai yang baik, penguasaan materi yang baik, pengetahuan yang baik, keterampilan yang baik, dan sikap yang baik. Moral question baik, spiritual question juga baik, pengetahuan juga baik. Nah, akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menjadi warga baru kelas 6 SD Kalisegoro. Bravo.